Boneka di rak. Penulis Pitaloka. Hedwig, itulah nama yang diberikan Bibi Pita untukku. Katanya ia terinspirasi dari nama burung hantu milik Harry Potter, tokoh favoritnya. Oh iya, aku adalah boneka burung hantu. Mataku besar keemasan. Bulu-buluku putih lembut. Perutku empuk dan aku punya sayap kecil yang sangat cocok untuk pelukan. Tentu saja, aku memang dibuat untuk dipeluk, menjadi teman tidur, penjaga rahasia, juga penghibur di kala sedih. Meskipun semenjak pindah ke rumah ini aku belum pernah benar-benar dipeluk. 2 tahun lalu, Bibi Pita menghadiahkan aku kepada kemenakannya yang bernama Al. Terima kasih Bibi penyihir, aku mendengar Al berkata saat menerima kotak hadiah dari sang bibi. Burung hantu, gumamnya ketika aku muncul dari balik kotak hadiahnya. Lucu sih, tapi laki-laki kan gak main boneka. Lalu aku ditempatkan di sebuah rak, di antara buku-buku dan robot-robotan yang berdiri gagah. Dari sini aku bisa melihat segalanya. Al bermain, tertawa, bahkan menangis. Tetapi ia tidak pernah menoleh padaku. Aku menyaksikan saat robot-robot itu diberi nama Jack, Jason, Heracles, dan lain-lain. Al juga sering berbicara kepada mereka. Jack, kamu jaga pintu ya. Heracles, awasi aliennya dari jendela. Lucunya, robot-robot itu hanya diam. Ya, tentu saja, mereka kan tidak mampu menjawab. Namun, Al tetap bicara, seolah mereka sudah menyautinya. Hanya aku yang dibiarkan diam di sudut sunyi, sendirian, dan mulai bertanya-tanya. Apakah aku tidak cukup keren? Apakah aku hanya bisa bermain dengan anak perempuan? Sore ini Al terlihat sangat gembira. Ia bersenandung sambil merapikan mainan-mainannya. Bibi penyihir akan datang, katanya memberitahu teman-teman robotnya. Pasti dia akan membawaku kue-kue enak dan permen segala rasa. Senangnya. Aku ikut berdebar-debar tak sabar. Mungkin Bibi Pita akan melihatku lagi. Mungkin juga dia akan mengingatkan Al supaya bermain denganku. Akan tetapi hingga senja berganti malam yang ditunggu-tunggu ternyata tak datang. Bibi penyihir bohong, tukas Al. Katanya bakal datang, ternyata gak jadi. Matanya sudah basah sekarang. Dia menatap satu persatu mainannya, mungkin berharap dihibur, namun tentu saja mustahil. Lalu aku tak bisa menahan diri lagi. Bibi tidak mungkin bohong. Mungkin hujan ini yang membuatnya tertahan. Al melongok sejenak, lantas menengok kanan kiri mencari-cari si pemilik suara. Jangan menangis lagi. Besok pasti Bibi akan datang. Al mendekat dan menyentuh ragu paruhku. Kamu bisa bicara? Tentu. Bagaimana mungkin? Selama ini kamu gak pernah bicara? Aku hanya bicara kalau pemilikku benar-benar ingin aku bicara. Terus kenapa selama ini kamu diam saja? Karena kamu tak pernah benar-benar ingin aku di dekatmu. Maaf, aku gak tahu kalau kamu seseru ini. Tapi mulai sekarang kita berteman ya? Al mengajakku tidur di kasur empuknya. Kami bicara banyak hal. Tentang robot-robot yang tidak bisa bicara, tentang cita-citanya, tentang kakak-kakak dan orang tuanya, tentang teman-temannya di sekolah, juga tentang Bibi Pita yang ia panggil Bibi penyihir. Ternyata hal tersebut karena sang Bibi selalu membawa tongkat kemana-mana. Ya, walaupun aku tahu itu bukan tongkat sihir, tapi aku suka membayangkan kalau tongkat Bibi itu adalah tongkat sihir. Bibi kan suka menceritakan padaku tentang Harry Potter dan dunia sihirnya yang sering dibacanya. Keesokan harinya Bibi Pita akhirnya datang. Al sangat senang, begitu juga aku. Dia membawa banyak makanan dan beberapa mainan baru. Maaf ya, kemarin Bibi betul-betul tidak bisa datang merayakan ulang tahunmu. Bibi ada kerjaan yang gak bisa ditunda. Sebagai gantinya Bibi akan menemanimu ke taman bermain. Al langsung bersorak gembira. Hedwig, kamu mau ikut gak?
Tanyanya sambil menyematkan pin berbentuk bintang di bajuku. Oh ya, ini untukmu saja, salah satu hadiah dari Bibi penyihir. Kami bermain sangat gembira di taman. Al tidak henti-hentinya berbicara. Dia mengenalkanku banyak hal. Ayunan, perosotan, bunga-bunga, macam-macam rasa makanan yang dicicipinya, serta nama tiap-tiap hewan yang kami jumpai. Namun, ketika Bibi Pita mengajaknya pergi berenang, ia meninggalkan aku di sebuah bangku. Tunggu di sini ya, nanti ku jemput, katanya. Aku pun mengiyakan. Aku menunggu dan menunggu, tetapi Al tidak kembali, bahkan hingga malam menyapa. Apakah ia tidak menginginkanku lagi? Akan tetapi, apa salahku? Katanya sekarang kami berteman. Mengapa sekarang dia meninggalkanku lagi? Jika seperti ini, bukankah lebih baik dia mengabaikanku seperti dulu? Sendirian, tidak dilirik, tetapi aku aman di rumah. Aku terkejut saat seekor kucing tiba-tiba menggerung. Hampir saja kuku-kuku tajamnya merobek tubuhku. Untung aku bisa berguling menjatuhkan diri ke tanah. Tubuhku seketika kotor karena becek, tetapi bukan masalah. Setidaknya aku selamat dari robekan. Kedinginan dan ketakutan, aku hanya bisa berharap malam ini cepat berlalu. Barangkali besok ada anak lain yang menemukanku dan tertarik membawaku pulang. Semoga saja. Pagi menjemput. Dengan lembut aku menyentuh pin di bajuku menggunakan sayapku. Lega. Paling tidak tubuhku masih utuh. Kucing tadi malam tidak berminat menghabisiku. Sekarang bagaimana? Perlahan taman mulai ramai, namun tetap saja tidak ada yang peduli padaku. Beberapa melewatiku tetapi tidak melirikku sedikit pun. Ya sudahlah, mungkin takdirku untuk berakhir di sini selamanya. Hardwick, ternyata kau yang memakai pin ini. Suara lembut Bibi Pita melegakanku sampai rasanya ingin terbang. Kupikir Al yang dalam kesulitan. Pin ini bukan pin biasa, katanya. Aku sengaja memberikannya kepada anak itu supaya aku tahu kalau dia dalam kesulitan. Jadi ini semacam peringatan. Bibi Pita mengangguk. Lain kali ingatkan dia supaya jangan melepasnya lagi. Sekarang kita pulang. Dia pasti cemas mencarimu. Aku tidak yakin tetapi tidak membantah. Maafkan aku, Hedwig. Al memelukku begitu Bibi Pita menyerahkan aku padanya setiba kami di rumah. Wajahnya terlihat cemas. Aku benar-benar lupa mengambilmu, katanya. Perutku sakit kemarin. Bibi juga langsung pulang setelah mengantarku. Jadi aku tidak sempat memberitahunya kalau kamu ketinggalan. Aku ingin memarahinya. Teman macam apa yang melupakan temannya? Tetapi aku terlalu lega karena sudah berada di rumah lagi. Tepatnya karena bisa melihatnya lagi. Tapi bagaimana Bibi penyihir bisa tahu kamu masih di taman? Pin ini Al, aku menyentuhnya. Ini bukan pin biasa. Kata Bibi, kamu juga tak boleh melepasnya lagi. Kalau kamu dalam kesulitan, Bibi akan tahu asal kamu memakai pinnya. Maksudmu, pin ini ada sihirnya? Jadi dunia sihir itu benar-benar ada? Aku hanya tersenyum tak menjawab, membiarkannya menduga-duga sendiri. Selesai.